Alhamdulillahilladzi ja'ala syahr Ramadhan syahrul awwal rahmah wa syahrul awsatuhu maghfirah wa akhiruhu 'idqun minan nar. Walhamdulillahilladzi an'ama 'alaina bi ni'matil iman wa ni'matil islam wa alafa baina qulubina fa asbahna bi ni'matihi ikhwana. Nashhadu an la ilaha illallah wa nashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Shalli wa sallimu ala Rasulillah Sayyidina wa Maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in. Amma ba'du, kama qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Sallallahu 'ala Muhammad sallallahu wasyakirin wattabi'in walhamdulillahi rabbil alamin.
yang sama-sama kita muliakan, kita hormati pengurus Masjid Thariqul Ibad, segenap Bapak Ibu hadirin jamaah sholat subuh dan jamaah ta'lim subuh Masjid Thariqul Ibad yang insya Allah seluruhnya dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa kabar semuanya? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Terima kasih sudah berkenan menunggu di waktu subuh ini. Saya mohon maaf tidak bisa membersamai berjamaah sholat subuh di Masjid Thariqul Ibad. Subuh Ramadan itu saya harus memberikan nasihat juga seusai sholat subuh walaupun kultum dengan anak-anak santri di pesantren. Jadi saya harus sholat subuh di pesantren dan seusai itu kemudian baru bisa menuju ke Masjid Thariqul Ibad. Terima kasih Bapak Ibu sudah menunggu. Mudah-mudahan menunggunya dicatat menjadi amal ibadah terbaik di hadapan Allah. Amin ya Allah ya Rabbal. Dan mohon maaf mungkin suara saya agak kurang enak terdengar. Saya baru pulang Jumat malam Sabtu Pak dari menunaikan ibadah umroh, jadi agak capek, agak pilek semua. Biasa kalau orang pulang umroh itu begitu Pak, karena mencoba untuk menyesuaikan lagi dengan waktu di tanah air. Jam segini itu biasanya di Mekah masih tidur Pak. Nah, bentar lagi baru sahur, karena selisihnya 4 jam dengan di Indonesia. Jadi kalau sekarang jam 5:30, di sana masih 1:30. Sahur itu jam 2 sampai jam 4. Ya. Alhamdulillah semua jamaah berangkat dan pulang dalam kondisi sehat, termasuk orang tua kita Mbah Basim. Mana Mbah? Ada Mbah? Masya Allah, Mbah ini kuat fisiknya. Kuat fisiknya ya Allah. Malah jamaah lain banyak yang gelak dan demam, Mbah ini kuat fisiknya. Diajak ke Mekah, ke Ka'bah bolak-balik juga sanggup. Tawaf berulang kali juga sehat, kakinya sehat. Jamaah lain baru tawaf sekali udah terkapar kakinya. Tapi kalau diajak tawaf ke Mall Zamzam 4 jam juga sehat. Tapi kalau tawaf berulang Ka'bah, Masya Allah ya kan, memang padat banget Bapak Ibu. Makanya kadang-kadang benarlah kata Nabi, orang yang umroh bulan Ramadan itu bukan umroh, tapi hajjatun takdilu hajjatan wa hajjatun ma'i katanya. Sama dengan haji dan hajinya bersama. Karena memang ternyata ibadah umroh bulan Ramadan itu setelah saya melihat sekarang memang lebih daripada haji Pak. Kalau haji kan dibatasi ya Pak, sesuai dengan kuota per tahun. Ya kan, ya paling banter cuman mohon maaf 4 juta 5 juta Pak kalau haji. Tumplaknya di Padang Arafah bisa diaturnya begitu kan. Kalau umroh ini kemarin sampai 10 juta Pak yang datang. Jadi tawaf di bawah tuh udah berdesakan banget ya. Dan kita tumplaknya di Masjidil Haram kalau umroh itu kan, bukan di Arafah. Karena kan kalau haji wukuf di Padang Arafah, kalau umroh kan memang memperbanyak di haram, umrohnya, tawafnya, kemudian i'tikaf Masjidil Haram. Sehingga Masya Allah ya, berdesakan banget Bapak Ibu ya kan. Jadi tantangannya memang lebih daripada ibadah haji. Makanya kata Nabi benar, umroh bulan Ramadan itu pahalanya bahkan kualitasnya sama dengan haji bersama. Alhamdulillah. Ala kulli hal, selesai sudah 10 hari kami memulai ibadah Ramadan di 2 tanah suci dan bisa pulang dengan sehat, selamat, dan mudah-mudahan Allah menerima amal ibadah umroh kami selama bulan Ramadan kemarin, dan mudah-mudahan juga ada keberkahan bagi kita yang hadir pada subuh ini. Terutama bagi kampung atau bagi desa atau ya desa kelurahan Pinang Jaya ya, ada duta yang berangkat kemarin Mbah Basim. Mudah-mudahan kita yang hadir hari ini yang menjadi jamaah dan tetangganya mendapatkan keberkahannya. Karena kata Rasulullah, orang yang berangkat
menemani keberkahannya. Walaupun memang badan terasa capek, terasa pilek batuk, tapi bersamaan dengan itu Allah sedang merestui dengan para malaikat. Insya Allah. Begitupun juga ini adalah taklim pertama selesai saya pulang dari umroh ini. Saya belum mengisi lagi, termasuk di Al-Karim juga belum dimulai Bapak Ibu. Cuman kemarin Pak Anwar WA saya, Ustaz besok subuh Ahad pertama bulan Maret Ustaz diterima ibadah. Karena dekat rumah saya dipesan ke sini, ya Pak, insya Allah subuh besok saya bisa di sini. Dan alhamdulillah silaturahmi pertama di bulan Ramadan ini saya bisa menyempatkan bersilaturahmi di Masjid Thariqul Hibad. Dan wajah itu adalah wajah-wajah Bapak Ibu yang semuanya insya Allah mendapatkan kucuran rahmat di bulan Ramadan ini. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Dan saya melihat tampaknya memang kajian subuh di bulan Ramadan lebih spesial dan lebih banyak yang datang Pak dibanding kajian subuh di luar Ramadan. Mudah-mudahan kondisi seperti ini bisa diteruskan sampai di luar Ramadan. Ya, kita ini Bapak Ibu bukan hamba Ramadan, tapi hamba Allah. Apa bedanya Ustaz? Hamba Ramadan dengan hamba Allah. Kalau hamba Ramadan mah rajinnya selama Ramadan. Kalau hamba Allah, ya mau Ramadan enggak Ramadan, bagi dirinya ya beribadah dengan Allah. Itu hamba Allah. Tapi setidaknya masih mending gitu loh daripada Ramadan enggak datang, apalagi di luar Ramadan. Ya benar tuh kata Syekh Imam At-Tattawi, dia mengatakan gimana? Kalau orang di bulan Ramadan aja malas ibadah, apalagi di luar Ramadan. Dengan semua keutamaan dan janji Allah, kemuliaan Allah yang Allah berikan di bulan Ramadan, kemudian Bapak Ibu meresponnya dengan kualitas ibadah-ibadah terbaik dari 7 agenda Ramadan itu, ya, yang pernah saya sampaikan sebelum kita masuk Ramadan. 7 kesibukan Nabi selama Ramadan. Yang pertama banyak membaca Al-Quran, yang kedua banyak meningkatkan sholat-sholat sunnah termasuk tarawih di dalamnya Bapak Ibu. Yang ketiga memperbanyak berdoa, dan yang keempat adalah memperbanyak iktikaf atau banyak di masjid. Syukur-syukur 5 waktu tak tertinggal berjamaah bersama imam di masjid. Kemudian yang ke berapa? Tadi apa? Banyak baca Quran, meningkatkan sholat sunnah, memperbanyak berdoa, iktikaf di masjid. Kemudian yang kelima agenda Ramadan adalah memperbanyak sedekah, setidaknya ngasih buka puasa sama orang yang berpuasa. Kemudian yang keenam adalah umrah di bulan Ramadan. Yang ketujuh adalah mengeluarkan zakat fitrah di ujung nanti. Itu 7 agenda Ramadan. Kalau kita tidak mampu melakukannya di bulan Ramadan ini, apalagi di luar Ramadan. Kalau bulan Ramadan aja nggak ada waktu baca Quran, apalagi di luar Ramadan Pak. Kalau di bulan Ramadan aja, mohon maaf, 5 waktu ke masjid udah nggak datang, apalagi di luar Ramadan. Kalau di bulan Ramadan aja sholat sunatnya banyak tertinggal, apalagi di luar Ramadan. Maka ya setidaknya kita walaupun bukan hamba Ramadan, tapi minimalnya memanfaatkan benar, menjadikan bulan Ramadan sebagai momentum kita untuk meningkatkan kualitas ibadah di luar bulan Ramadan. Dan alhamdulillah tampaknya mudah-mudahan subuh ini Bapak Ibu termasuk hamba-hamba yang sedang menjadikan bulan Ramadan sebagai awal yang baik, memperbaiki diri kita lebih baik lagi dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Insya Allah. Karena Ramadan menjadikan dengan kita kualitas kehidupan akhirat, bukan kualitas kehidupan dunia. Kenapa Ustaz? Kalau dipikir Bapak Ibu, tetap kita itu akan lebih lama di akhirat
dibanding dunia ini. Bahkan sebelum akhirat berlanjut Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu mau tahu, kita ini Bapak Ibu lebih banyak di alam kubur, lebih lama di alam kubur dibanding hidup dunia ini. Di dunia ini Pak paling banter 60-70, syukur-syukur 80 tahun. Di alam kubur tak lebih lama. Apalagi mau izin Bapak Ibu yang sudah menjalani dunia ini lebih lama lagi. Mohon maaf udah mulai. Yang sekarang sudah 50 tahun ke atas itu kayaknya agak berat kalau umur kita 2 kali lipat. Berarti berapa? 100 tahun. Kira-kira bagi kita umur 100 tahun itu ringan atau berat? Berat. Tetap lah Pak. Lebih lama di alam kubur kita tuh nanti dibanding dia ini Pak. Dunia ini ya paling penting hitungan tahun lagi kan. Apalagi yang memang mohon maaf ketika pensiun dibuka sudah putih rambutnya. Nah ini kayaknya agak dekat-dekat dengan alam barzah itu ya Bapak Ibu ya, Masya Allah. Bahkan juga sudah mulai kerasa fisik kita ini kan. Jadi pikir-pikir sama kita kayaknya lebih lama di alam kubur nanti kita itu Pak dibanding di alam dunia. Kita ini bisa bertahan 20 tahun lagi ini sudah alhamdulillah. Maka ketika bertemu dengan Ramadan lagi dan lagi, ini adalah anugerah terindah yang Allah berikan dengan kita Bapak Ibu. Maka bersyukur kepada Allah ya, di antara sekian hamba Allah yang masih berikan Allah kesempatan hidup di muka bumi, Bapak Ibu masih Allah pertemukan dengan bulan Ramadan. Dan tak terasa juga Pak, Ramadan sudah kita jalani. Hari ini sudah masuk hari ke-10 kedua di bulan Ramadan. Ini sudah hari yang ke-11, betul? Berarti sudah berapa hari? 10 hari kita lewati bulan Ramadan ini. Dan sekarang hari ke-11. Ya Allah, ya Allah. Itu cepat kita jalani Ramadan ini. Walaupun mohon maaf, hari semakin hari kita jalani Ramadan, acap kali mulai muncul lagi lelah, capek Bapak Ibu. 30 hari itu lama apa sebentar? Tergantung dari mana kita melihat jumlahnya. Kalau 30 hari dari 365 hari berarti sebentar ya Bu, benar nggak? Tapi kalau 30 hari dihitung dari waktu sebulan, ya lama sudah sebulan kali. Tapi kalau 30 hari ini ayah bunda dihitung dari 1 tahun berapa hari? 365 hari, sebentar 30 hari. Sama dengan kawan saya nanya begini, Ustaz, iktikaf itu yang paling urgensi kapan? Setidaknya saya bilang minimal 10 hari lah di akhir Ramadan nanti. Apa dibilang? Wah lama ya katanya. 10 hari Pak. Hitungnya dari mana? Dari 30 hari selama Ramadan. Iya benar Pak. Kalau 10 hari dari 30 hari lama nggak Pak? Lama. Tapi kalau 10 hari itu dihitung dari 365 hari. Ini Bapak Ibu. Dari 365 hari dalam setahun yang Bapak Ibu lewati, Allah minta 10 hari aja untuk banyak-banyak berada di masjid, menghidupkan malamnya, bergadang di hadapan Allah walaupun tidak sampai 24 jam, minimal beberapa jam di masjid, bertakarrub, zikir, baca Quran, kemudian juga mohon maaf meningkatkan sholat sunat 10 hari Pak. Dari 365 hari Allah minta 10 hari aja nanti itu. Kira-kira 10 hari itu pendek apa sebentar? Pendek apa panjang? Sebentar apa lama? Apalagi mau izin Bapak Ibu, dari 10 hari itu setidaknya ada 1 hari yang kalau di 1 hari itu Bapak Ibu serius ibadahnya, ditakdirkan Allah mempertemukan kita dengan malam Al-Qadar. Itu ternyata 1 hari itu Pak, bahkan cuma malamnya doang tuh, nggak sampai 24 jam, malamnya aja
Satu malam itu saking Allah sayangnya dengan kita, dihitung oleh Allah kalau bapak ibu beribadah di malam itu khairun min alfi syahr. Ibadahnya dicatat lebih baik daripada 1000 bulan. 1000 bulan itu ayah bunda kalau dikonvertkan sama dengan 83 tahun 4 bulan. Sekarang bapak ibu mulai hitung, umur kita sudah sampai 83 tahun apa belum? Nah gitu tuh, bikin itu begitu tuh. 83 tahun. Sekarang saya baru 80 tahun. Andai kata bapak ibu ibadah di malam itu dan dengan takdir Allah bertemu dengan malam Al-Qadar itu, maka sepanjang usia bapak ibu ke belakang itu yang mungkin kita pernah melakukan dosa-dosa besar di hadapan Allah, maka dengan gara-gara satu malam itu dosa kita diampuni dan kita dicatat menjadi orang yang ahli ibadah sepanjang 83 tahun. Itu dahsyatnya Pak bulan Ramadan. Ustaz mau tanya, kalau satu hari dibanding 83 tahun, lama apa sebentar? Ibu kalau punya umur 83 tahun dikali 365 hari, berapa ribu hari itu kira-kira? Coba dihitung, pusing-pusing lagi puasa lagi ngajak hitung-hitung subuh-subuh. Ini menghitung gitu aja gitu Pak. Ini kan kadang-kadang kita maunya rasional terus kan. Kita ini kan maunya itu hitungnya rasional terus. Ya kan? Dikasih janji Allah urusan akhirat mah enggak tertarik. Tapi kalau dikasih urusan sembako mah lebih duluan datangnya. Maunya kan begitu ya. Dikasih duit 100.000 mah datang ke masjid itu Pak. Cuma dikasih sepahala mah air malas katanya kan gitu. Nah makanya coba dihitung aja tuh. 83 tahun dikali 365 hari. Tuh ketemunya berapa hari Pak? Taruhlah misalnya ketemunya Ustaz 10.000 hari. Padahal itu 100.000 hari bayangin. 100.000 hari itu dibanding dengan 1 hari. Coba Pak, jauh kan perbandingannya. Itulah disebut dengan rahmat dan keutamaan Allah bulan Ramadan ini. Tapi mohon maaf Bapak Ibu, 1001 sebetulnya 1000 dibanding 1 itu. Orang tidak mungkin mendapatkan malam Al-Qadar secara ikhtiarnya, bukan secara takdir ya. Kalau takdir urusan Allah. Tidak mungkin orang itu mendapatkan malam Al-Qadar kalau ujuk-ujuk di satu hari itu dia dekat ibadah, tapi di hari-hari sebelumnya dia tidak pernah melakukan ibadah. Berat Pak, berat. Mau terawih aja Pak. Terawih itu ringan apa berat? Berat banget terawih dengan tahajud. Nah, ayo, berat mana terawih dengan tahajud Pak? Berat tahajud lah. Tahajud itu waktunya Pak harus tidur dulu. Berarti sepertiga malam. Kalau terawih pada isya langsung jalan Pak, langsung jalan itu. Orang kalau sudah biasa begadang kan terawih itu Pak. Nah kita ini Pak mohon maaf, karena sebelum Ramadannya jarang sholat malam. Aduh berat mau terawih. Maunya itu sudah sholat isya itu langsung pulang ke rumah. Di rumah ngapain? Nonton, minum kopi, rokok, ngudut. Itu Pak. Padahal nggak lama terawih itu nggak lama. Di sini berapa rakaat? 23 kan? Itu nggak lama Pak. Apalagi imam standar kelas-kelas kita. Di haram itu Pak nggak banyak, cuman 13 rakaat. 10-nya tarawih, 3-nya witir Pak. 1 rakaatnya 2 lembar. 2 lembar Pak. Kenapa? Karena targetannya 1 malam 1 juz. Quran itu ada 10 lembar, 1 juznya Pak. 10 lembar tuh. Nah, jadi kalau ngambil 10 rakaat
itu dibuat, mohon maaf, satu rakaatnya 2 lembar, 2 lembar, 2 lembar, 2 lembar. Jadi kalau 10 itu selesai pas 1 juz. Witirnya 3 rakaat. Kan tarawih paling minimal berapa rakaat? Tarawih paling minimal berapa rakaat? Berapa? Berapa? 2. Tarawih itu paling minimal 2 rakaat, Pak. Itu paling minimal tuh 2 tarawih itu. Tapi Rasul gak pernah 2 rakaat. Gak pernah Rasul 2 rakaat tarawih, Pak. Rasul itu minimal 10 rakaat, kalau enggak 8 rakaat. Ketika masuk ke Umar bin Khattab naik jadi 20. Kenapa? Tanpa ada batasan. Yang ada batas minimal. Minimalnya 2 rakaat, maksimalnya berapa? Ya terserah, Pak. Ada yang 30, ada yang 40. Nah kita ini iman standar minimalis. Berapa? 8, 10, 12, 14, sampai mungkin ada yang kita 20. Minimal 2 rakaat, Pak. Oh kalau gitu Ustaz, saya 2 rakaat aja. Ya boleh, tapi Rasul gak pernah segitu. Rasul gak pernah 2 rakaat, Pak. Ya kan walaupun boleh, kalau minimal 2 rakaat boleh, Pak. Yang penting genap tarawih itu. Nah kalau witir berapa? 3 rakaat. Jadi Bapak Ibu tetap lebih berat tahajud, Pak, dibanding tarawih. Tapi saking Allah ingin memuliakan manusia hamba Allah ini, Pak, di bulan Ramadan yang Allah, mohon maaf, yang Allah tekankan bukan tahajud tapi tarawih. Tarawihnya aja, Pak, itu bisa mengampuni dosa hambanya ke belakang sampai usia di waktu itu. Man qama Ramadan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Siapa yang mendirikan qiyamul lail di malam-malam Ramadan, yang dimaksud dalam ayat tarawih, salat tarawih, maka Allah akan mengampuni dosa dia yang telah berlalu sampai di waktu malam itu besok. Itu dahsyatnya. Tapi Masya Allah, ya, berat bagi seorang hamba yang dulunya tak pernah dilatih untuk sholat malam, walaupun ringan tarawih itu, tapi berat dijalankan. Apalagi mohon maaf, yang kita juga sholat isyanya kadang-kadang malas-malas, apalagi mau tarawih. Isya aja berat. Sama dengan malam-malam. Memang hitungannya kecil, cuma 1 malam. Tapi 1 malam itu Bapak Ibu lihat akan ditimpa berbagai macam ujian yang berat yang kita susah untuk mendirikan malam Quran. Kecuali bagi hamba Allah yang sudah ringan sebelum-sebelumnya dengan ibadah-ibadah yang dia kerjakan. Maka mudah-mudahan sampai pada hari yang ke-11 ini Bapak Ibu, rasa malas, kesal, lelah, capek, acap kali mungkin juga sahur sudah enggak lagi. Kalau enggak sahur juga udah capek, yang penting puasa aja. Kalau ke awal-awal Ramadan sahurnya kencang, karena biasanya sahur pertama itu menunya enak-enak. Sudah sahur dan ke-11 cukup air putih, ya kan. Tapi mudah-mudahan Bapak Ibu itu tuh menunjukkan bahwa kita sudah mulai mengurangi urusan perut. Jangan dilalik, gitu kan. Kenapa udah nggak sahur lagi? Udah malas sahurnya. Bukan karena itu, gitu. Tapi memang kita sudah meninggalkan urusan perut. Karena biasanya mau izin Bapak Ibu, kalau kita melihat sifat ibadah para ulama itu, makin kencang ibadahnya, memang dia agak akan makin malas dengan urusan dunia, malas urusan makan. Sama kayak buka puasa ya. Buka puasa hari-hari pertama Ramadan itu kita kencang, Pak. Pengen ini, pengen itu, kayak berendam gitu. Tapi kalau sudah masuk pada hari ke-11, Pak, orang kalau benar ibadahnya agak mulai berkurang secara dia untuk urusan makanan. Kencang ibadahnya, tapi secara makannya mulai berkurang. Masuk pada 10 hari terakhir itu malah lebih meninggalkan urusan makan dan minum. Sampai Nabi menyebutkan apa? Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam idza dakhala al-ashril awakhir min Ramadan. Kalau Nabi sudah masuk pada 10 hari terakhir Ramadan nanti itu apa?
dia mengencangkan ikat pinggangnya, kemudian menghidupkan malamnya, dan yang ketiga membangunkan anggota keluarganya. Yang perlu Bapak Ibu ketahui apa? Mengencangkan ikat pinggang. Maksudnya apa? Dia mulai mengurangi urusan makannya. Cek aja Bapak Ibu sekarang, sudah hari ke-11, kita masih balas dendam nggak buka puasanya? Kalau masih balas dendam buka puasanya, berarti kita masih puasa, nggak makan, nggak minum saja. Tapi kalau sudah mulai berkurang, ya buka dua yang penting sudah air hangat aja, kurma satu, sudah langsung sholat raweh, sholat isya. Berarti Bapak Ibu sudah mulai itu meninggalkan urusan dunia. Dan itulah hamba yang sebenarnya. Kita itu makin tua bukan menjadi tua-tua lagi, bukan makin tua makin jadi. Makin tua itu makin meninggalkan urusan dunia. Sudah mulai dia mengutamakan urusan akhir. Akan lebih kehilangan meninggalkan maghrib berjamaah daripada kehilangan momentum berbuka yang cuma sekedar mohon maaf menikmati rasa di lisan ini. Enaknya makan itu apa Bapak Ibu? Rasa aja ya. Ini manis, ini asin, ini gurih. Enaknya gorengan itu apa coba? Gurih. Enaknya kolak itu apa? Manis. Enaknya buah semangka itu apa? Kalau sudah sampai masuk perut, antara kolak sama semangka sama nggak? Sama. Jadi nikmat dunia itu cuma di lidah. Sudah masuk sama aja. Sama aja. Maka kalau ada orang yang melewati hari-hari Ramadannya masih berkutat dalam masalah buka dan sahur, makanan, urusan dunia, ya Allah, berarti belum bisa menjadikan Ramadan itu lebih menjadikan Allah itu menjadi targetan kita, akhirat menjadi targetan kita. Karena nikmatnya dunia ini Bapak Ibu hanya dalam bentuk fisik dan raga saja. Nikmatnya duit itu di mana? Bu, nikmatnya duit itu di mana? Ketika dipegang kan? Ketika dipegang, nikmatnya duit itu boleh dibelanjain pada biasa saja. Tapi kalau dipegang tuh enak banget kan? Pegang 1 juta gitu, disimpan di bawah kasur gitu kan? Nanti pulang dilihat lagi, dihitung lagi. Bapak-bapak yang punya rekeningnya tebal kan begitu ya? Ambil HP itu, dicek lagi rekeningnya di HP itu. Ya kan, kalau yang Mandiri mungkin dia punya Livin, kalau yang PSI punya Bion ya kan? Kalau yang BRI punya Limo, ya kan baik kan? Dikit-dikit buka HP, buka berapa rekeningnya, udah tahu nggak nambah dibuka lagi. Senang bener Pak. Jadi nikmatnya duit itu di mana? Ketika dipegang Pak. Ketika dipegang. Sehingga akan merasa kehilangan ketika dibelanjain. Nikmatnya duit itu Pak. Masya Allah. Termasuk dengan makanan, termasuk dengan minuman. Itu nikmatnya cuma di lisan doang. Nah udah masuk, udah Pak. Bahkan acap kali mohon maaf, kita sering menyesal kalau makan kebanyakan. Ayo coba, saking semangatnya buka puasa itu Bapak Ibu, masuk semua ke perut ini. Mau sholat isya pun nyesal ya. Kenapa? Kekenyangan saya. Kekenyangan gini depan di kursi itu di rumah gini. Kolak, semangka, kurma, apalagi gorengan 6, tempe 7, tahu 7, 14, belum bakwan. Kolaknya 12, ya kan, udah gitu belum lagi ke dapur ada nasi padang, nasi kotak, dari mana ini? Mau aja ya Allah ya Allah. Ujungnya apa tadi? Diajak ke masjid tuh udah gak mau lagi, udah berat ke masjid. Ngelihat imam tuh udah enak ada bawahnya. Kenapa? Enak kita
lama nih lama. Baru surat Isa dari itu tuh kan, surat Al-Zalzalah lama itu. Dikasih kulhu aja masih ngomongnya lama juga. Jadi maunya surat apa kalau begitu kata Imam ini gitu. Kenapa? Karena dia sudah penuh perutnya. Itu kata para ulama, kalau hamba sudah penuh dengan urusan dunia dan perutnya, maka dia akan melihat malas dengan urusan akhirat. Malas. Orang yang paling bodoh, tahu lama nih, orang yang paling bodoh itu adalah orang yang dia menangis karena kehilangan dunia, tapi dia tidak pernah menangis karena melewati hari-harinya jauh ibadah kepada Allah. Dia tak pernah menangis. Ramadan sudah masuk hari ke-11. Sudah masuk hari ke-11. Ramadan sudah masuk hari ke-11. Mudah-mudahan hari-hari yang sedang kita lewati Bapak Ibu itu adalah hari-hari yang penuh dengan amal ibadah. Insya Allah. Setidaknya mudah-mudahan 10 hari ke belakang itu tak ada hari yang batal. Semuanya terisi dengan puasa. Dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya. Maka Bapak Ibu jamaah rahimahullah, ada 7. Ada berapa? 7 yang Allah janjikan bagi orang yang dia bisa menjalani Ramadan dengan baik. 7 ini semoga jadi pengingat dan motivasi kita untuk bisa menyempurnakan 20 hari ke depan ibadah kita di bulan Ramadan ini. Bapak Ibu pilih mana? Setelah Ramadan kita mati dan dosanya diampuni oleh Allah, atau setelah Ramadan masih hidup dan berbuat dosa lagi? Mikir dulu jawabannya. Yang membuat kita dosa itu apa, Pak? Kan hidup lagi kan? Ramadan udah bersih tuh, baju tuh udah bersih, udah digosok, udah disimpan di lemari. Kenapa kotor lagi? Karena dipakai. Ramadan tuh sudah bersih Bapak Ibu. Mati selesai Ramadan bersih kita. Atau mending hidup lagi dan kotor lagi. Masya Allah. Berapa ini? Kok udah selesai ya? Kalau saya waktu itu enak banget gitu ngomongnya Bapak Ibu. 7 yang Allah janjikan, ini sebagai motivasi. 7 yang Allah janjikan baik dan buruk. 1, di bulan Ramadan Allah menjanjikan rahmat. Apa Bapak Ibu? Apa itu rahmat? Kasih sayang dari Allah. Kasih sayang dari Allah. Apa tanda Allah sayang? Tanda Allah sayang, Allah masih berikan kita kesempatan hidup lagi di dunia. Ini tanda sayang Pak sebetulnya. Rahmat Allah, solusi dari Allah. Setiap persoalan pasti Allah berikan jalan keluar. Itu rahmat Allah. Makanya kenapa matahari ini berputar, itu menunjukkan bahwa bersama dengan rahmat Allah yang Allah turunkan. Maka bulan Ramadan Allah kucurkan limpahan rahmat yang luar biasa. Yang kedua, Allah janjikan di bulan Ramadan ini adalah ampunan dosa. Ampunan dosa. Semua amalan di bulan Ramadan ini Bapak Ibu mengundang datang rahmat Allah. Yang kedua akan menjanjikan ampunan dosa. Siang dan malamnya semua amalan Ramadan menjadi ampunan dosa. Dosa itu berefek ya dalam hidup kita. Berefek Pak. Berefek banget. Dosa itu sangat-sangat berefek Pak. Dosa itu.
suami memandang istri, mohon maaf, pada hal yang tidak baik, iri, dengki, jengkel, marah. Gara-gara dosa istri memandang suami itu bukan yang dimuliakan, tapi kesal, marah, dosa, akibat dosa. Sampai kata para ulama, gara-gara dosa lah setiap masalah kita hadapi itu sebetulnya efek dari perbuatan dosa. Ramadan itu datang dan semua amalan yang kita kerjakan siang dan malamnya ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi, akan menjadi ampunan dosa. Ustaz pernah menyampaikan sebelum Ramadan kemarin kan, siang dan malamnya Ramadan itu menjadi ampunan dosa. Ada dua hadis yang beda cuma kop dengan shod. Hadis pertama man qoma Ramadan, hadis kedua man shoma Ramadan. Itu ujungnya sama, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Kalau qoma itu menunjukkan kepada amalan malamnya, karena tarawih kan di malam hari. Artinya siapa yang melakukan amalan di malam-malam Ramadan, maka amalan itu akan menjadi ampunan dosa. Kalau soma menunjukkan amalan siangnya, berpuasa. Kalau puasa siang atau malam? Siang. Maka siapa yang melakukan amalan di waktu siang di bulan Ramadan, apapun amalannya, baca Qur'annya, sedekahnya, termasuk puasanya, hatta mungkin amalan yang lain di waktu siangnya, maka amalannya berpeluang menjadi ampunan dosa. Dan Ramadan ini Bapak Ibu, Allah menjanjikan ampunan dosa siang dan malamnya, semua amalannya insya Allah akan jadi ampunan dosa. 3 yang Allah janjikan di bulan Ramadan ini adalah Allah akan bebaskan manusia dari api neraka. Ini dahsyatnya Bapak Ibu. Inna lillahi fi kulli yaumin itqa minan nar ila syahr Ramadan. Sesungguhnya demi Allah, setiap hari yang dijalani di bulan Ramadan itu itqa minan nar, Allah akan membebaskan manusia dari api neraka. Maka ada doa yang Bapak Ibu tidak boleh tinggalkan nih selama Ramadan. Apa doanya? Allahumma a'tiq riqabana wa riqaba abaina wa ummahatina minan nar. Pernah dengar doa itu? Tuh kalau di haram itu Pak, setiap malam kan ada witir. Kalau di kita sholat tarawih witirnya kapan? Subuh terakhir. Kalau di Mekah di Madinah itu Bapak Ibu, setiap tarawih tiap malam dari hari pertama. Dari hari pertama itu tarawih itu witirnya pakai kunut. Kalau kita kunutnya kapan? Sebelum terakhir kan nanti 21, 22, 16, 17 itu sudah kan. Kalau di sana itu Bapak Ibu tiap malam dari Ramadan pertama sudah kunut. Bayangin coba. Sudah kunut. Dan kunutnya lebih panjang dibanding rakaatnya. Witirnya dibagi 2 dan 1. 3 witirnya, cuman 2 dan 1. Yang 2-nya rakaat pertama baca Al-A'la, Sabiqul A'la, rakaat keduanya baca Al-Kafirun. Rakaat yang ketiga itu dipisah 1 rakaat, yang dibacanya cuma surat Al-Ikhlas. Kalau kita kan 3 surat tuh, Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas. Kalau di sana imamnya baca surat Al-Ikhlas saja Pak, tetapi ditambah dengan kunut, dan kunutnya 20 menit. Hanya Bapak siap tuh. Jadi gini muter kita beruntung semua doa, dan doa yang pasti dibaca tiap malam. Doanya beda-beda Pak. Tidak hanya Allahumma ghfir lana, itu kan di awal tuh. Allahumma ghfir lana hadait wa afina fi man afita, di awal tuh. Tapi selesai itu semua dibaca doa itu. Kenapa tadi Pak? Karena bulan Ramadan itu nanti yang keempat menjanjikan dikabulkannya doa. Makanya kalau bulan Ramadan kita gak pernah doa rugi Pak. Bapak ini puasa bulan Ramadan gak makan tapi gak doa rugi Pak. Banyak-banyak doa bulan Ramadan. Ini lagi begini lagi
saya lagi taklim begini, hatinya berdoa sama Allah. Ya Allah sehatkan, ya Allah berkahi, ya Allah ampuni. Doa terus, memperbanyak berdoa Pak. Itu kunutnya 20 menit Pak. Dan salah satu doa yang tak pernah ditinggalkan oleh imam ketika witir adalah ketika kunut, ketika dalam witir dia kunut apa? Allahumma atiq riqabana wa riqaba abaina wa ummahatina minan nar. Dibaca 3 kali itu Pak. Apa itu artinya? Allahumma ya Allah atiq riqabana wa riqaba abaina wa ummahatina minan nar. Bebaskanlah kami, ibu kami, bapak kami, dan saudara kami minan nar, dari calon penghuni neraka di bulan Ramadan. Bahkan kalau bisa kita ini jangan sampai mampir ke neraka dulu kan? Kan doanya begitu ya. Rabbana atina fid dunya wa fil akhirati wa qina adzabannar. Kata Nabi apa? Inna lillahi fi kulli yawmin itqa minan nar fi syahr Ramadan. Sesungguhnya demi Allah, setiap hamba di malam-malam Ramadan Allah bebaskan dari calon penghuni neraka. Maka janji Allah, orang yang bisa ibadah bulan Ramadan dihapuskan dirinya dari penghuni neraka ya Allah. Jadi kesempatan kita mendoakan orang tua kita Bapak Ibu. Yang kita tahu dulu orang tua kita kurang ibadahnya, misalnya ya saya tahu kan dulu bapak saya jarang sholat, dulu saya di ibu saya juga pernah. Bapak tahu itu dalam hidupnya dan sekarang udah meninggal. Ini kesempatan Bapak mendoakan dia agar Allah menghapus orang tua kita dari calon penghuni neraka. Doanya tadi, Allahumma a'tiq riqabana wa riqaba abaina wa ummahatina wa ikhwanina minan nar. Ya Allah, hapuskan namaku, nama ibuku, nama bapakku, dan nama-nama saudaraku, kakak adikku minan nar, dari penghuni neraka. Masa ini bulan Ramadan? Ini ilmu Bapak Ibu. Jangan sampai Ramadan tak punya ilmu ini. Ayo semua, Allahumma a'tiq riqabana wa riqaba abaina wa ummahatina wa ikhwanina minan nar. Allahumma a'tiq riqabana wa riqaba abaina wa ummahatina wa ikhwanina minan nar. Kita ini mati belum, tapi sudah tidak mau masuk ke neraka, sudah mau termasuk. Memang kita belum mati, kesempatan dari Allah. Jangan sampai sudah mati kita menjadi penghuni nerakanya. Maka di bulan Ramadan ini Allah bebaskan kita dari calon penghuni nerakanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Satu rahmat, dua ampunan, yang ketiga pembebasan dari api neraka, ya kan? Yang keempat, Allah janjikan bulan Ramadan itu apa? Wa inna likulli muslimin da'watan yad'u biha fayastajibulah. Sesungguhnya bagi setiap muslim doa di bulan Ramadan doanya akan diijabah oleh Allah. Ini janji Allah bagi bulan Ramadan apa? Setiap doa akan diijabah. Bapak Ibu pahami bahwa doa-doa bulan Ramadan ini terutama doanya orang yang sedang berpuasa. Kalau puasa siang atau malam? Siang. Dan kondisi berpuasa mustajab doa. Salah satu dakwatul la yuraddu biha. Ada 3 doa orang yang tak mungkin Allah sia-siakan. Siapa salah satunya? Dakwatus shaim, doanya orang yang sedang berpuasa. Walaupun mohon maaf secara umum doa di bulan Ramadan siang dan malamnya, subuhnya bahkan menjelang berbukanya, itu punya kesempatan doanya diijabah. Itu janji Allah dengan bulan Ramadan.
Yang kelima, Ramadan ini Allah menjanjikan setiap amalan pahalanya tanpa batas. Sedekah berapa pahalanya? 10 sampai 700. Ya, betul ya Pak ya? Quran menyebutkan mazalul ladina yunfikuna amwalahum fi sabilillah kamathali habbatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah. Orang yang sedekah satu butir, satu biji, maka akan tumbuh jadi 7. Dari 7 akan tumbuh satunya 100. Berarti berapa? 700. Itu sedekah di luar bulan Ramadan. Baca Quran berapa pahalanya? 1 huruf 10. Man qara harfan min kitabillah falau asru amsalha. Siapa yang baca Quran 1 huruf, maka Allah berikan 10 pahala. Itu di luar bulan Ramadan. Jadi paling gede pahala itu antara 10 sampai 700 Pak. Di luar Ramadan. Masuk bulan Ramadan, berarti kata Nabi, fa innahu li wa ana azihi. Setiap amalan di bulan Ramadan untukku dan aku akan berikan balasannya tanpa batas. Wa ya baghil khair ikbil wa ya baghil syarr iqsir. Maka wahai hamba yang beriman, yang ahli berbuat baik bulan Ramadan, ayo ambil, lakukan. Bapak Ibu kalau pengen nyari benar-benar pahala, cari bulan Ramadan. Setiap peluang kebaikan kerjain. Akhir kasih, tarawih ikutin, Quran baca, zikir bantuin. Ikbil, ambil itu semua peluang kebaikan. Dan wahai orang-orang yang selalu berbuat buruk, bulan Ramadan iksir, tinggalkan, berhenti. Yang punya kebiasaan buruk bulan Ramadan berhenti. Rugi kalian, ganti kebaikan. Kenapa? Karena setiap amal kebaikan pahalanya tanpa batas di hadapan Allah. Itu dasar Ramadan. 1 rahmat, 2 ampunan, 3 kebebasan dari api neraka. Yang keempat tadi apa? Doanya diijabah. Yang kelima tadi apa? Terakhir, pahalanya tanpa batas. Yang keenam, perhatikan, bulan Ramadan itu Bapak Ibu, yang Allah janjikan tadi, ada 1 malam yang kalau ibadah di malam itu Allah jadikan ibadahnya sepanjang 83 tahun lebih. Bukan pas, tapi lebih. Khairun min alfi syahr, lebih baik daripada 1000 bulan. Tunjukkan dengan saya mana kualitas hari yang lebih daripada malam Al-Qadar. Itu Allah janjikan bulan Ramadan. Maka ketika kita bulan itu bersyukur. Kenapa? Allah menjanjikan 1 malamnya saja Bapak Ibu akan lebih baik daripada 1000. Yang terakhir, ketujuh, ini yang paling dahsyat. Apa Ustaz? Lewat Ramadan, lewat puasa, Allah menjanjikan kita diangkat menjadi orang-orang yang mulia. Apa itu Ustaz? Jadi orang-orang yang muttaqi, orang-orang yang bertakwa. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumussyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Inna akramakum indallahi atqakum. Tidak ada manusia yang paling mulia di sisi Allah melainkan mereka orang-orang yang bertakwa. Di bulan Ramadan ini adalah instrumen, cara dari Allah untuk kita. Allah hadirkan Ramadan untuk kita. Kenapa? Agar Bapak Ibu berubah derajatnya menjadi muttaqi, orang-orang yang bertakwa di hadapan Allah. Jadi Ramadan bukan sekedar agenda rutinan tiap tahun. Ramadan bukan sekedar ibadah yang gak makan, gak minum. Tapi Allah hadirkan Ramadan untuk kita adalah karena Ramadan ini merubah diri kita menjadi hamba yang muttaqi di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala.
Bapak Ibu, ini saja mungkin subuh ini. Semoga bisa memotivasi kita yang sudah melewati hari ke-11 di bulan Ramadan. Mudah-mudahan anggapan orang yang mengatakan hari ke-11 itu Ustaz sudah capek, udah lelah, udah lemas, apalagi Pak? Udah banyak pokoknya mah tuh keselnya, udah gak semangat lagi. Nanti masuk hari ke-21 sudah mulai ibu ke dapur, bapak sudah mulai urusan dengan duit. Kenapa? Karena mau lebaran. Ujungnya hilang Ramadan begitu saja. Maka tidak ada sebetulnya nasihat-nasihat terbaik, kajian-kajian terbaik bulan Ramadan, melainkan motivasi kita lagi agar semangat lagi bulan Ramadan. 7 jaminan Allah dan janji Allah kepada hamba di bulan Ramadan. 1 rahmat, kasih sayang Allah makin kencang sama kita. 2 ampunan Allah. Yang ketiga pembebasan dari api. Minta sama Allah agar Allah menghapus nama kita, menghapus nama ibu dan bapak kita, menghapus kakak adik dan anak-anak kita dari sama nerakanya Allah. Dan yang keempat, Ramadan adalah janji Allah dikabulkan semua doa. Boleh jadi di hari itu, kalau udah minimal Allah tunda, akan Allah kabulkan pada Baitul Maqdis untuk kita. Doakan bulan Ramadan. Bapak Ibu yang punya hajat bagi anak-anaknya, doakan bulan Ramadan. Bisa jadi Allah kabulkan seusai Ramadan nanti. Bapak Ibu yang pengen ke Mekah, pengen umrah, pengen haji, doa bulan Ramadan. Siapa tahu seusai Ramadan Allah berikan kita jalan keluar, bisa berangkat. Amin. Allah kabulkan. Bapak yang sering kesal sama istrinya, doakan bulan Ramadan Pak. Mudah-mudahan seusai Ramadan makin solehah istrinya, makin cantik di depan mata kita. Selama ini mungkin gak ada cantik-cantiknya istri kita depan mata kita. Kenapa? Karena mata kita sering melihat yang lain Pak. Siapa tahu seusai Ramadan menjadi bidadari bagi kita istri kita. Ibu yang sering dengar dan kesal lihat suami, mudah-mudahan seusai Ramadan akan jadi bidadari surga bagi kita di akhirat. Siapa suami kita? Doakan bulan Ramadan. Yang ekonomi kita belum matang, doakan bulan Ramadan. Semoga Allah berikan pekerjaan lebih baik seusai Ramadan. Allah kabulkan doa-doanya. Yang kelima, Ramadan menjanjikan pahala tanpa batas akan semua amalan-amalan kita. Sekecil apapun amalan Bapak Ibu bulan Ramadan, pahalanya dahsyat luar biasa. Maka ketika punya peluang berbuat baik, jangan ditunda. Lakukan, kerjakan, ambil itu. Sekalipun juga nasi buka puasa sama orang berpuasa, kasih air putih, kasih aja. Senyum lagi puasa itu lagi kencang Bapak Ibu. Dibanding cemberut udah lapar, cemberut pula enak melihatnya udah. Senyum, ibu senyum sama suami, bapak senyum sama istri, senyum sama orang tua, sama tetangga, senyum Pak. Itu kebaikan. Pahala tanpa batas di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang keenam tadi apa? Yang keenam apa? Apa yang diingat lagi? 1 rahmat, 2 ampunan, 3 tadi bebas dari neraka, 4 doa dikabul, 5 pahala tanpa batas. Yang keenam apa? Tadi udah ampunan udah, ya kan? Yang keenam tadi Allah menjanjikan dengan kita apa Pak Ibu? Kok saya lupa lagi juga cerita. Yang ketujuhnya kan diangkat derajat jadi orang yang mulia. Nah, yang keenam tadi itu yang keenam itu karena ada 1 malam yang malam itu Allah janjikan lebih baik daripada 1000 bulan. Itulah berkat hadis-hadis Rasulullah SAW. Mudah-mudahan dengan 7 motivasi yang Allah berikan dengan kita janji bulan Ramadan, Bapak Ibu terus semangat bisa menjadi Ramadan ini dengan kualitas ibadah yang makin hari kurvanya makin naik. Ya, jadi makin itu begini kurvanya, nah, bukan begini. Kalau begini berarti turun. Kalau begini, ada makin naik kurvanya. Nah, makin hari kurvanya makin baik. 11, 12, 13. Itu saja mungkin Bapak Ibu. Ada pertanyaan sampai sini? Berapa orang yang mau tanya? 2 orang ya. Bapak 1, Ibu 1 ya. Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bila
Ketika kita tertidur bulan Ramadan, bangun jam 7 atau setelah sholat subuh, kita berniat untuk puasa Ramadan. Itu puasanya masuk wajib atau sunnah, Pak? Itu yang pertama. Yang kedua, adakah waktu wajib bayar zakat kita? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang lain, langsung saja pertanyaannya. Ibu yang mau tanya? Ya, silakan. Cukup satu aja ya, Bapak Ibu. Baik. Yang pertama, kalau kita tertidur jam 7 baru bangun, nggak sahur, baru sahur subuh aja kelewatan. Kemudian berniat gimana? Bapak Ibu perhatikan. Itulah kenapa para ulama niat puasa Ramadan itu kadang-kadang dikerjakan seusai sholat tarawih. Kenapa? Karena ada Nabi, kata Nabi apa? Lam yubaiti siyama qabla al-fajri wala siyama laha. Siapa yang tidak berniat puasa sebelum fajar, maka tidak ada puasa baginya. Jadi kalau Bapak Ibu tidak berniat puasa sebelum fajar, niat jam 7, maka dia nggak jadi puasa Ramadan. Puasa sunnah dia bangun. Maka jangan ketinggalan tuh baca niat seusai sholat tarawih itu. Setidaknya jaga kalau Bapak Ibu subuhnya nggak bangun. Tapi kan niat tidak harus dilafazkan, Ustaz. Iya, Bapak Ibu yang penting terbetik aja di hati ini. Ya kan seusai buka puasa, ini udah buka puasa, maghrib selesai kan batal tuh puasa, buatnya puasanya. Nah minimal malam itu Ibu ngomong gini nanti, ya besok saya puasa lagi. Itu maksudnya Pak. Tidak harus dilapatkan terus, harus nawaitu shauma ghadin an adain fardhi syahrin ramadhana hadi sanati lillahi ta'ala. Gak harus digituin Pak. Yang penting terus terbetik dalam hati itu setiap malam kita mau melanjutkan puasa esok hari. Sekalipun mohon maaf Bapak tertidur bangun jam 7 tetap sah niatnya. Kenapa? Karena malam Bapak sudah bentuk hatinya, saya besok melanjut puasa. Nah itu Pak, tetap sah puasanya. Ya kan tetap sah kita masuk puasa Ramadan. Tapi diusahakan ambil kata para ulama apa? Lafaz, niatnya dilafazkan juga Pak. Makanya jangan ketinggalan. Syukur-syukur Bapak Ibu bisa ikut bareng bersama dengan imam setelah sholat tarawih. Di sini begitu nggak bacanya? Udah usai baca doa kamilin, Bapak sudah baca suatu doa witir, udah selesai, ada gitu nggak? Bareng-bareng tuh. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu shauma ghadin an adain fardhi syahri ramadhana hadhihi sanati lillahi ta'ala. Kalian terjemahin. Apa terjemahnya? Bisa bahasa Jawa kalau di sini ya. Iya, gitu kan. Itu lebih luar biasa itu. Arabnya dibaca, artinya pun dibaca meneguhkan hati. Setidaknya kalaupun tadi ucapkan terbetik dalam hatinya, besok saya akan puasa lagi, melanjutkan puasa Ramadan di bulan ini, sah puasa. Walaupun ternyata bangun jam 8 pagi tetap sah puasanya, lanjut walaupun dia nggak sahur. Kenapa? Malamnya sudah berni. Ya, tutup. Yang kedua, adakah wajib waktu zakat? Wajib waktu zakat itu begini Bapak Ibu, zakat dikeluarkan maksimal sebelum khatib naik ke atas mimbar menyampaikan khutbah Idul Fitri. Kalau khatib udah naik ke atas mimbar sudah khutbah, zakat belum dikeluarkan, maka dia bukan masuk dalam kategori zakat. Masuknya adalah sedekah biasa. Maka kapan wajib zakatnya Ustaz? Dari mulai masuk Ramadan pertama sampai Idul Fitri sebelum khatib naik, itulah wajib waktu zakat. Jadi Bapak Ibu, ini hari ke-11, duitnya udah ada, nggak apa-apa, bayar aja. Boleh nggak? Boleh Pak. Siapin sebulan full Pak. Siapin.
Kalau kita kan kadang-kadang 10 hari terakhir baru penelitian. Sebetulnya kalau bisa jangan setelah dari buka panitia zakat, amil zakat. Siapa yang di sini? Tidak hanya menerima zakat fitrah. Kalau zakat fitrah itu berlakunya maksimum sampai khatib naik ke atas imam. Kalau zakat yang lain, katanya zakat mal tuh misalnya dia tergantung kepada nisab dan haul, itulah wajib zakatnya. Apa itu nisab, Ustaz? Nisab adalah batasan harta. Bapak Ibu kalau setahun punya penghasilan 89 juta, maka wajib bayar zakat. Sekarang Basnas menentukan berapa? 7,5 juta. Jadi kalau Bapak Ibu dalam sebulan punya penghasilan sebesar 7,5 juta, maka wajib keluar zakat, namanya zakat profesi. Profesi wajib tuh. Berarti kalau 7,9, 7,5 dikali 12 berapa? 12 dikali 7,5. Mana guru matematika? Berapa tuh Bapak Ibu? 90 juta. Itulah batas nisabnya. Jadi kalau dihitung oleh Bapak Ibu, ya Ustaz penghasilan Bapaknya itu adalah setahun 90 juta, maka wajib keluar zakatnya. Berapa keluarnya? Ambillah 2,5%-nya. 90 juta 2,5%-nya berapa? Berapa? 2 jutaan ya? 2 juta keluarin zakat. Siapa yang panitia di sini? Buka di sini. Menerima zakat mal dan zakat fitrah. 2 juta keluarin. Kalau enggak, hukumnya dosa. Kenapa? Karena itu bukan harta kita, harta milik orang lain. Sebagian hartamu itu ada hak bagi mereka, fakir miskin. Iya Pak, itu namanya nisab, batasan harta. Kalau sudah batas hartanya maka dia wajib keluar zakat. Haul, kalau haul apa Ustaz? Haul adalah batasan waktu. Kalau zakat mal setidaknya yang paling minimal batasan waktunya adalah 12 bulan. Kalau zakat pertanian per panen. Zakat penghasilan itu per gaji, itu penghasilan Pak. Contoh misalnya Bapak Ibu ini panen beras, sudah nyampe zakatnya, nyampe Ustaz, dia belum setahun, apalagi tetap. Kenapa? Bukan karena waktunya, tapi karena sudah batas hartanya sudah nyampe. Alhamdulillah Ustaz, saya ini dapat 5 ton, dapat 5 ton apa padi, wajib zakatnya? Wajib. Kapan zakatnya? Pas panen. Kalau zakat jangan lebaran. Perpanen Bapak Ibu. Bapak jualan kambing. Kambing itu per 10 wajib keluar zakat. Alhamdulillah bulan ini Ustaz laku 20 kambing. Kenapa? Banyak yang muyen. Apa muyen? Banyak yang cukuran, akikohan. Dan kebetulan waktu semua anak yang laki semua. Yang laki berapa kambingnya? Yang lahir 20 orang di kampung ini. Berarti berapa? 40 kambing tuh. Belinya ke saya semua di waktu itu. Berarti Bapak Ibu panen apa itu? Kambing 40 ekor. Wajib zakatnya? Wajib. Kapan zakatnya? Di waktu itu. Laku kambing 40 keluarkan 10 kambing, keluarkan zakatnya kambing anaknya 1 ekor. Sekarang 40 kambing berarti berapa kambing? 4 kambing, keluarkan zakatnya. Itu pertanian, itu peternakan. Nanti belum penghasilan, itu ada hitungannya Pak. Nah kalau zakat-zakat begitu, itu sesuai dengan per panen, bukan kepada hitungannya, bukan per tahun. Tapi kalau profesi gaji itu per tahun. Termasuk juga kadang-kadang mohon maaf misalnya Bapak Ibu punya kontrakan itu per tahun, punya emas di rumah, Ibu punya emas berapa kilo di rumah? Ya Ustaz saya ada emas 100 kilo di rumah, udah berapa tahun? Setahun wajib keluar zakat tiap tahun tuh. Kenapa? Karena emas tiap tahun
Jawa juga nambah itu. nambah. Masuk ke nambah. Kalau duit, duit mah enggak Bu. Kenapa? Duit mah enggak bertambah. Ibu punya 100 juta di rumah, tetap segitu nggak? Segitu. Kalau emas, ibu nyimpen emas di rumah, mohon maaf 10 gram, setahun naik dan nilainya naik, wajib zakat keluar. Makanya wajib itu emas, duit nggak ada zakatnya. Tapi kalau duit dipakai, apa dipakai itu? Usaha, wajib keluar zakatnya. Dari mana? Bukan dari modal, tapi dari keuntungannya. Ini duit 10 juta dipakai usaha, naik jadi 100 juta. Nah, yang 90 jutanya itu wajib keluar zakat. Ustaz, saya makan nggak nyampe zakatnya, ini nggak nyampe, cuma untungnya 25 juta. Berarti bukan zakat, namanya sedekah. Keluarkan itu. Keluarkan sedekahnya. Kalau sedekah mah nggak ada batasan, berapapun boleh. Kalau zakat ada hitungan. Kenapa? Uang yang tak dizakati itu uang kotor, haram dimakan. Kalau sedekah mah uang mubah itu Bapak Ibu, boleh ibu keluarkan berapapun juga. Enggak gede Ustaz, saya itu paling sebulan dapatnya cuma 20.000, 30.000, dihitung paling 100.000 lah. Nah berarti bukan zakat, cuma sedekah aja lah. Nah dia 5 waktu kecil masukin 2.000, itu namanya sodako. Ya bayang itu bedain Pak antara zakat dengan sodako. Kalau zakat terikat dengan hitungan uang atau hitungan dengan barang dan hitungan dengan waktu, nisab dan haul, itu namanya zakat. Kalau sedekah tak terhitung itu, sedekah mah bebas, bahkan tidak pakai uang, senyum juga sedekah. Terus dia ngasih senyum, saya mau coba dengan semuanya sedekahnya Ustaz. Katanya orang yang itu orang pelit. Kenapa? Karena dia cukup sedekahnya dengan senyum aja. Masya Allah. Sedekah yang paling ringan tuh senyum. Begitu ya Pak? Bisa dipahami ya? Monggo silakan tanya lagi dengan Ustaz yang lain biar biar menyemangat. Kalaupun berbeda dikit hal yang banyak, monggo silakan nanti kembali kepada keyakinan Bapak. Cukup itu saja, mungkin sudah jam 6:30 lebih. Semoga ada manfaatnya kajian hari ini. Liburkan Bapak Ibu Ahmad, ya kan? Berlama-lama di majelis ilmu itu dosa orang tua sedang diampuni oleh Allah. Maka betah-betah di majelis ilmu, ya kan? Dari 6:30 tadi, 6:30 baru selesai, lumayan lah 1 jam. Semoga ada manfaatnya. Ustaz mohon maaf kalau ada kata yang kurang berkenan atau mungkin yang tidak baik dan menyinggung perasaan Bapak Ibu. Ustaz mohon maaf lahir batin, dan semoga Allah mengampuni semua dosa-dosa kita. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan hamidin, hamdan syakirin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma inna nas'aluka al-'afwa wal 'afiyah wal mu'afata daimah fid dini wad dunya wal akhirah wal fawza bil jannah wan najata minan nar wal 'afwa bil hisab. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa 'afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa tawbatan qabla al-maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'da al-maut. Allahumma hawwin 'alaina fi sakaratil maut wan najata minan nari wal 'afwa indal hisab. Allahumma inna nas'aluka imanan bika wa tasdiqan bi kitabika wa wafa'an bi ahlika wa ittiba'an li sunnati nabiyyika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma habib ilaina al-iman wa zayyinhu fi qulubina wa karrih ilaina al-kufra wal fusuqa wal isyana waj'alna minar rasyidin. Allahumma inna nas'aluka imanan kamilan wa yaqinan shadiqan wa qalban khashi'an wa lisanan dzakiran wa amalan shalihan maqbulan mutaqabbalan wa ashifan min kulli da'in wa saqamin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma sallimna Ramadan wa sallim Ramadan lana
wa tasallimhu minna mutaqabbala. Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Allahumma a'tik riqabana wa riqaba abaina wa ummahatina wa ikhwanina minan nar. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma taqabbal minna salatana wa siyamana wa ruku'ana wa sujudana wa takhashu'ana wa tadarru'ana wa du'a'ana wa sadaqatana wa tilawatina wa majlisina wa tamim taksirana ya Allah ya Rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bapak Ibu, demikian pengajian Ahad pagi hari ini. Semoga kepada Ustaz Asif dan kita semua jamaah yang mendengarkan apa yang disampaikan beliau yang telah memberikan ilmu kepada kita akan mendapatkan berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Sehingganya kepada kita semua akan menambah ibadah kita di bulan suci ini dan semoga ibadah kita akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Dan mari kita akhiri dengan baca lafaz hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sallallahu rabbuna ala nuril mubin Ahmada Mustafa Sayyidil mursalin wa alihi wa sahbihi ajma'in. Sallallahu rabbuna ala nuril mubin Ahmada Mustafa Sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Sallallahu